Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fajrin, wali kelas 6. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran matematika materi bilangan bulat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita menjadi lancar dan juga bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, setelah kita berdoa, Bapak ingin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar absen bisa melalui WA pribadi Bapak, juga bisa melalui grup WhatsApp. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, siswa dapat menyelesaikan operasi bilangan bulat positif dan negatif. Sekarang kita masuk ke pembelajaran materi bilangan bulat. Bapak ingin mengulang saja, ini sudah ada contohnya. Jadi bilangan bulat itu yang perlu kalian ingat, bila ada tanda, nah di situ tandanya ada dua, ini satu, dua. Nah, bila ada tanda seperti ini, dua tanda harus kita selesaikan menjadi satu tanda. Nah, di sini biasanya siswa kurang teliti, jadi harap dipahami dan dimengerti serta dilihat. Nah, di sini kan ada dua tanda nih, ada negatif dan negatif. Nah, karena ada negatif dan negatif, maka hasilnya menjadi tandanya positif. Jadinya dapat kita selesaikan di 7. Ini karena negatif menjadi positif, turun 2. Ini ada dua tanda lagi, kita selesaikan juga menjadi satu tanda. Karena ada positif dan negatif, maka hasilnya tandanya menjadi negatif. Nah, sekarang kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Di sini ada 7 positif. Nah, untuk memulai setiap menghitung dalam garis bilangan, kita mulai dengan angka 0 ke 7 positif. Jadi 7 langkah ke kanan karena positif ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti sampai di angka 7 positif. Kita tambahkan lagi ke 2 positif. Jadi ke kanan 2 langkah. 1, 2. Nah, sampai ke 9 positif. Kita lihat lagi angkanya ada 5 negatif. Jadi dikurang 5, 9 dikurang 5 itu berapa? Karena bilangan 5 ini bilangan negatif, maka arahnya ke kiri, menjadi 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada posisi atau angka bilangan 4. Jadi 7 ditambah 2 dikurang 5, hasilnya adalah 4 positif. Ya, di sini ada contoh soal lagi, 5 ditambah negatif 3 dikurang negatif 7. Nah, di situ ada dua tanda, ada 5 ditambah negatif 3. Nah, kita selesaikan, tandanya menjadi satu tanda, menjadi 5 dikurang 3. Karena di situ ada negatif sama negatif, maka kita selesaikan tandanya menjadi positif, menjadi 5 dikurang 3 ditambah 7 sama dengan hasilnya berapa. Nah, sekarang kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Berapa 5 dikurang 3 ditambah 7 itu berapa hasilnya. Sekarang kita mulai atau selalu dimulai dengan angka 0, posisi 0 ke 5 positif. Karena positif berarti arahnya ke kanan, ke sebelah sini. Jadi 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada di 5 positif. Karena dikurang 3 atau negatif 3, maka arahnya ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sekarang ditambah 7. Karena 7 itu bilangan positif, maka arahnya ke kanan lagi sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasilnya ada di positif 9. Jadi 5 dikurang 3 ditambah 7, hasilnya adalah 9. Nah, ini ada contoh soal lagi, kita bacakan soalnya. Pada garis bilangan negatif 8 terletak di titik-titik negatif 10. Apakah tepat? B-nya sebelah kanan, C-nya sebelah kiri, atau D sebelah kanan dan kiri?
Nah, kita lihat ke garis bilangan. Ya, karena di situ ada negatif 8, kita arahkan ke sebelah kiri sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini negatif 8 sampainya. Terletak di titik-titik negatif 10. Nah, karena ini negatif 8 dan di sini ada negatif 10, berarti posisinya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, jadi sini sudah ada sini sebelah kiri dan ini kanan, berarti ini negatif 10, berarti negatif 8 ini berada di sebelah kanan. Di sini ada lagi contoh soal cerita. Nah, di sini perlu kalian pahami dan dimengerti. Kita bacakan contoh soalnya dulu. Posisi awal Pak Budi adalah diam. Lalu Pak Budi berjalan ke kanan sebanyak 5 langkah. Setelah itu, Pak Budi berbalik ke kiri dan berjalan sebanyak 2 langkah. Berada di posisi berapa sekarang Pak Budi? Nah, untuk menjawab soal cerita, kalian harus menjawabnya dengan cara diketahui dulu. Nah, di situ ada diketahuinya posisi awal Pak Budi diam. Nah, berarti karena diam berarti posisinya di angka atau bilangan 0. Setelah itu Pak Budi berjalan ke kanan sebanyak 5 langkah. Berarti ke kanan 5 langkah itu adalah bilangan positif, jadi positif 5. Pak Budi berjalan ke kiri sebanyak 2 langkah. Nah, karena ke kiri jadi hasilnya adalah 2 negatif. Ditanyanya posisi sekarang Pak Budi di mana atau di bilangan berapa. Nah, cara menjawabnya berarti langsung saja kita selesaikan menggunakan bilangannya. 0 ditambah 5 dikurang 2 hasilnya berapa. Nah, masuk kita ke garis bilangan. Nah, di sini cara menyelesaikannya, posisi diam ada di 0. Nah, ini 0. Pak Budi sekarang berada di posisi diam 0. Lalu ditambah 5 atau positif 5, karena positif arahnya ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berada di bilangan 5. Dikurang 2, karena 2 itu adalah bilangan negatif, maka arahnya ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti posisi Pak Budi sekarang berada di bilangan atau angka 3 positif. Nah, untuk menjawab soal cerita, kalian harus menyelesaikannya dengan cara dijelaskan. Jadi hasil akhirnya jadi posisi Pak Budi sekarang adalah di bilangan 3. Nah, itu harus disebutkan atau ditulis untuk kesempurnaan nilai dalam menjawab soal cerita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah selalu Bapak ulang dalam untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kalian harus memperhatikan tanda bilangan itu. Kalau ada 2 tanda, maka harus kita selesaikan atau kita jadikan 1 tanda di situ. Yang kedua, untuk memudahkan dalam pengerjaan operasi bilangan bulat, gunakanlah media pembelajaran, baik itu berupa muatan listrik ataupun dengan media garis bilangan. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal cerita, kalian harus menuliskan dulu diketahuinya apa saja dan ditanyanya apa, baru selesaikan penjumlahan ataupun pengurangannya. Setelah itu jawaban akhirnya dijelaskan bagaimana. Nah, untuk selanjutnya selalu diingat kalau ke kanan itu adalah bilangan positif dan semakin besar bilangannya. Selanjutnya kalau ke kiri itu untuk bilangan negatif. Jadi semakin ke kiri itu bilangan tersebut semakin kecil. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.